Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada siang hari ini dalam diskusi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Hermin Nugraheni CGP Angkatan 9. Yang terhormat Bapak Subari SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tempurejo, yang terhormat rekan sejawat SD Negeri 2 Tempurejo, serta yang terhormat para hadirin Bapak Ibu guru yang kami hormati sekalian, yang mau dan berkenan hadir dalam kesempatan siang hari ini dalam diskusi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Hermin Nugraheni CGP Angkatan 9. Baiklah, pertama-tama sebelum kita mulai diskusi, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum menginjak pada acara selanjutnya, izinkan saya berkenal diri. Nama saya Delia Puspa Chandrasari. Saya di sini sebagai moderator. Kemudian penyaji materi ada Hermin Nugraheni, calon guru penggerak angkatan 9. Marilah, pohon randu banyak durinya, tangan bermain kaki melangkah. Sambut siang dengan gembira, mari kita mulai diskusi kita. Sebelum ke acara, saya mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Subari yang baru bergabung, serta rekan-rekan yang baru bergabung. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sudah mau bergabung pada diskusi kita siang hari ini. Baik, tak panjang lebar lagi, waktu akan saya berikan kepada Ibu Hermin Nugraheni untuk presentasi kita siang hari ini. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu Hermin agak telat. Iya, nggak apa-apa. Selamat siang Ibu Rizka. Selamat siang Bu Delia. Selamat bergabung. Siap, monggo Bu dilanjut. Ya, Ibu Hermin monggo. Oke. Terima kasih waktunya Bu Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subari SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Tempurejo, yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya dari SDN 2 Tempurejo, kemudian rekan-rekan CGP Angkatan 9 kelas A2, dan rekan-rekan dari SDN 1 Taman Rejo, kemudian ada juga SD lain yang berkenan hadir di ruang maya ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang maya hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kemudian saya di sini sebagai penyaji sekaligus CGP Angkatan 9 yang akan membagikan pemahaman saya tentang budaya positif di ruang kolaborasi ini. Di pendidikan guru penggerak, saya telah mempelajari tentang budaya positif di modul 1.4 ini. Saya berharap nantinya teman-teman berkenan untuk hadir seutuhnya di webinar ini agar apa yang kita pelajari menjadi berkah bagi kita semua. Begitu juga dengan anak didik kita. Oke, langsung saja.
budaya positif. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan pada webinar kali ini yaitu ada 6 materi, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, 3 keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, 6 segitiga restitusi. Lanjut untuk yang materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap mau belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Sehingga kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid kita. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Ini misalnya Anda sekalian adalah A, nggih, Bapak Ibu. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, bayangkan yang Anda kepalkan itu adalah sesuatu yang berharga. Kemudian tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo, siapa coba yang mau meraktekan? Coba kita kepalkan tangan kita masing-masing. Mungkin bisa dibantu Bu Rina. Bu Rina sebagai A, nggih? Ya, siap Bu Ermin. Kemudian Bu Rizka sebagai B. Atau Bu Eri mungkin? Iya, Bu. Ya, Bu Rizka sebagai B, nggih. Bu Eri mawon, nggih. Bu Eri mawon, Bu. Oh, nggih, Bu Eri nggih. Bu Eri sebagai B. Ini Bu Eri coba bujuk Bu Rina untuk membuka kepalan tangannya. Monggo Bu Eri. Bu Eri sebagai B. Bu Eri membujuk Bu Rina agar Bu Rina membuka kepalan tangannya. Coba bujuk Bu Eri. Manggilnya ini Bu apa anak-anak? Bu boleh, nggak apa-apa. Ayo Bu Rina, coba kepala tangannya dibuka. Nggak mau. Ayo dibuka. Nggak mau, karena ini sangat berharga. Yang saya pegang sangat berharga, Bu Eri. Jadi saya nggak mau melepaskannya. Tolong dong Bu Rina, ayo dibuka belakang. Enggak apa-apa. Tidak mau. Ini sangat berharga, Bu Eri. Nanti hanya Bu Eri yang tahu, Bu Rina. Tidak. Ini tidak akan saya lepaskan. Bu Rina tangannya sakit? Tidak. Karena yang saya pegang ini sangat berharga, Bu Eri. Mau dibayar pakai uang pun tidak akan saya lepaskan. Kasih es, Bu. Itu kasih es, Bu. Mau, Bu. Coba penawaran lain, Bu. Apa mau teh kota? Panas-panas. Ini enggak begitu panas, Bu Rina. Kolak ya? Tidak. S2. Tidak, Bu Eri. Saya tetap tidak mau. Terus syaratnya apa, Bu Rina? Mau buka tangan, kepala tangannya? Tidak akan saya kasih pokoknya, Bu Eri.
Terus Ya, nanti kalau terima begitu kasih menghafal terus Bu gimana Rina, Bu Bu Rina? Eri. Selamanya begitu gimana? Ayo. Ayo nanti Bu Eri masih berusaha menghafal terus membujuk loh ya. sepertinya Bu Erni. Ya, Bu Eri tidak mau patah semangat. Bu Eri Ayo tidak mau kalau putus asa. nanti tangannya mengepal terus loh Bu Rina. Gimana kalau Bu Rina ngajar gimana? Lebih baik saya mengapal terus daripada saya kehilangan sesuatu. Ya, Bisa naik motor Bu nanti Bu kalau ngapal terus. Iya, terus nanti gimana? Maemnya gimana? Terus nanti kalau jualan online gimana Bu Rina? Nggak bisa ngetik HP loh ya. Tapi ini bukan perkara jualan online, Bu. Ini sesuatu yang saya kepal itu bukan perkara jualan online. Ya, nah ini perkara apa kalau Ibu boleh tahu, Nak? ini menjiwai banget ya. Terima Ayo kasih Bu coba Eri. pelan-pelan. Iya, Mbak Bu Hermin sama-sama. Ya, tadi Bu Eri mencoba membujuk Bu Rina. Membujuk ya tadi ya. Agar Bu Rina bisa membuka kepalan tangannya. Tapi bagaimana dengan Bu Rina? Bu Rina tidak membolehkannya karena sesuatu itu sangat berharga bagi Bu Rina. Nah, sekarang kita coba refleksikan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oh, sudah. Apakah Anda atau B, apakah Bu Rina atau Bu Eri membuka kepalan tangannya? Apakah Bu Rina membuka kepalan tangannya tadi? Tidak. Tidak. Kenapa tadi Bu Tidak. Rina tidak membuka kepalan tangannya? Karena keras kepala Bu. Ya, karena dia mempunyai alasan yang kuat, mempunyai prinsip yang kuat untuk tidak membuka. Tapi Iya, tidak bagus. dijelaskan itu kenapa secara detail, tapi mungkin itu privasi dirinya, Bu. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Rina. Dan saya menghargainya, meskipun Ya. saya bujuk terus ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Bu Rina atau Bu Eri menutup kepalan tangannya? Tadi Bu Rina menutup kepalan tangannya ya dengan rapat. Iya. Mengapa? Karena Bu Rina mempunyai Karena saya tidak mau kehilangan sesuatu yang sudah saya pegang. ya. Terima kasih Bu Rina. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Bu Rina. Siapa yang memegang kendali? Bu Rina. Nah, berarti yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Yang memegang kendali kepalan tangan kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini sesuai dengan ini teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dia adalah seorang psikiater dan pendidik. Dia mengungkapkan bahwa ada 4 ilusi. 4 ilusi itu kayak miskonsepsi begitu ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, itu hanya ilusi berarti ya. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif di sini maksudnya adalah bujukan. Bujukan ini adalah termasuk bentuk kontrol ya. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Mungkin dalam jangka waktu tertentu ini bisa efektif, tapi untuk jangka waktu yang lama kurang efektif atau itu hanya sebuah ilusi saja. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus
halus untuk menyampaikan pesan negatif tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah yang dilakukan apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Apa itu disiplin ya? Menurut panjenengan apa itu disiplin? Monggo bisa dibuka mikrofonnya yang mau berpendapat. Disiplin itu apa? Taat, Bu Hermin. Taat. Taat sama aturan. Oh, nggih, ya Bu Rina. Bu Dina Andi Rahayu, monggo. Menurut saya disiplin itu sesuai aturan, Bu Hermin. Oh, nggih Bu Dina nggih. Sesuai aturan nggih Bu Dina. Nggih, Oke, Bu. terima kasih. Ada yang lain? Taat aturan, sesuai aturan. Apa ya sebetulnya disiplin itu? Sudah ya, 2 orang, nggih. Kita apa ya disiplin itu tadi ada yang taat peraturan, ada yang patuh pada aturan. Nah, disiplin ini maknanya ya, disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apa ya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif ya. Sifat positif manusia. Contohnya ini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Contoh yang lain misalnya, ini nilai-nilai kebajikan yang lain. Contohnya ada peduli, keterus-terangan atau jujur juga bisa nggih. Kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh nilai positif, nilai kebajikan yang bentuknya adalah kata yang positif. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Mengapa? Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang panjenengan rasa ini penting ditanamkan pada murid-murid kita di kelas atau sekolah kita. Yang kita lihat dari anak-anak kita itu nilai-nilai kebajikan apa ya yang kira-kira sangat penting untuk masa sekarang ini, mengapa? Monggo ada yang mau berpendapat? Tentunya kita sebagai guru ini juga menemui murid-murid yang beraneka ragam ya. Nggih, monggo Bu Dina. Menurut saya sopan santun, Bu Hermin. Oh ya, kenapa Bu Dina? Karena saya melihat itu anak sekarang itu sopan santunnya agak kurang. Bukan agak kurang lagi, sangat kurang, Bu. Nggih. Oh ya. Sopan santun nggih. Jadi sopan santun itu yang perlu kita terapkan, tanamkan pada era sekarang ini. Ya memang sopan santun itu anak zaman sekarang memang sangat kurang. Mungkin karena media sosial atau lingkungan juga nggih. Jadi
anak zaman dulu itu beda sama anak zaman sekarang dalam hal sopan santunnya nggih. Nggih. Kemudian Bu Eri, monggo Bu Eri. Iya, terima kasih Bu Hermin. Menurut saya nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sangat penting untuk diterapkan di kelas, yaitu memanusiakan manusia. Jadi etika, lebih ke etika. Rata-rata anak-anak sekarang itu etikanya atau akhlaknya itu kurang, dikarenakan pengaruh lingkungan. Mungkin kalau di murid-murid saya itu, saya baru menjumpai di SD negeri ini, anak-anak itu kok bisa tahu nama orang tuanya, apa nyebut-nyebut membuli nama bapak ibunya begitu, karena dulu di swasta tidak pernah saya menjumpai seperti itu. Apa mungkin karena mereka juga letak rumahnya berdekatan, tapi hal itu sebetulnya kan tidak perlu dilakukan di sekolah oleh anak-anak, dan guru harus sangat mencegah tindakan itu. Menurut saya etika Bu Hermin, intinya akhlaknya dulu, atau pembiasaan yang bagus dulu dari sekolah, kemudian nanti bisa diterapkan oleh anak-anak di rumahnya masing-masing. Gitu Bu Hermin, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Eri. Nah, Bu Eri menyampaikan nilai-nilai kebajikannya yaitu etika ya. Memang sama kayak di sekolah saya juga Bu, terutama di kelas saya. Kelas 6 itu suka begitu. Itu memanggil nama orang tuanya, bukan nama anaknya sendiri, tapi wadan-wadanan ngoten nggih. Itu padahal itu termasuk bullying dan itu harus kita harus kita kalau bisa Cegah ya Bu ya. ya harus kita cegah gitu. Misalnya dengan memberikan nyanyian itu loh Bu, lagu anti Di bullying sini ya. teman, di sana teman itu ya. Monggo Bu Eri bisa dipandu nyanyi anti bullying. Oke, yuk kalau nggak lupa ya, kalau lupa nanti diingatkan ya Bu ya. Ya, terima Yuk kasih. ibu-ibu, kita bernyanyi dulu lagu anti bullying. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak satu pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Maaf ya Bu Hermin, lupa. Iya. Terima kasih Bu Eri. Iya, sama-sama Bu Hermin. Ya, itu tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Kita boleh berikan aplaus kepada Bu Eri. Nah, itu contoh nilai kebajikan ya yang kita rasa sangat penting untuk anak-anak zaman sekarang, yaitu tentang etika dan sopan santun. Nah, untuk selanjutnya kita ke materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dalam melakukan setiap tindakan itu ternyata manusia ada motivasinya ya. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik juga. Kemudian untuk menjadi orang yang diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik. Ini yang memotivasi manusia, 3 motivasi manusia yang mendasari perilaku manusia. Jadi misalnya murid kita belajar, apa motivasinya belajar? Apa takut hukuman atau ingin penghargaan atau dari diri mereka sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Nah, jadi sebisa mungkin kita itu tujuan kita menciptakan anak-anak yang bisa disiplin dari dalam diri mereka sendiri. Jadi nggak perlu hukuman, nggak perlu penghargaan. Sebisa mungkin begitu, nggih. Kemudian selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Nggih, ada yang tahu nggak? Hukuman, konsekuensi, restitusi, bedanya apa ya? Monggo ada yang mau berpendapat? Bedanya hukuman sama konsekuensi apa nggih? Oke, kita bisa lihat perbedaannya itu pada tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu menyebabkan identitas gagal pada anak. Pada kolom yang pertama itu tentang hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Seperti kita dulu misalnya, kita dulu waktu sekolah ya Bapak Ibu, kita tentu pernah mengalami sesuatu yang buruk, misalnya pernah dihukum ya. Itu sakitnya itu masih teringat sampai sekarang. Ada yang begitu enggak Bapak Ibu? Iya Bu, ada. Iya Bu. Misalnya kita tapi hukumannya itu masih teringat sampai sekarang padahal udah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi yang kita ingat itu malah yang seperti itu, hukuman seperti itu nggih. Nah, kemudian di kolom kedua itu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman juga untuk murid, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Misalnya, pertanyaannya misalnya begini, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Gitu. Kemudian untuk restitusi, pada kolom yang ketiga, restitusi itu merupakan pilihan, menguatkan murid dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah juga terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini ada tabel lanjutannya, yaitu kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukumannya, kalau hukuman dampaknya pada murid adalah murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, itu dampaknya. Kemudian kalau konsekuensi, mereka kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, tapi restitusi dibuat oleh murid. Nah, kan di awal tadi pendidikan harus berpusat pada murid, berpihak pada murid. Kalau dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pendidikan berhamba pada murid. Jadi segala sesuatu itu harus dari murid. Nah, ini lebih ke definisinya ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya kita mengetahui anak melakukan suatu kesalahan, kemudian kita marah-marah, emosi, dan secara langsung memberikan hukuman kepada anak itu. Nah, itu adalah hukuman namanya ya. Jadi satu pihak saja dari guru. Kemudian hukuman juga berupa fisik atau psikis. Fisik bisa mungkin dihukum lari 10 kali mengelilingi lapangan seperti itu. Kemudian bisa juga kita hukuman dengan
kata-kata atau perbuatan. Misalnya kita menjudge anak, kamu ini bodoh atau itu termasuk hukuman ya. Jadi bisa menyakiti anak. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi jika anak melanggar atau melakukan kesalahan, dia tahu sanksinya apa dan dia harus melakukannya. Itu konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, mari kita isi sama-sama ini. Ada tindakan guru untuk mendisiplinkan murid seperti ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang coba bisa dibacakan Bu Rina. Minta bantuan Bu Rina nggih atau Iya, Bu Ermin. Yang lain? pertama, Nggih. mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sepertinya hukuman. Termasuk apa itu ya teman-teman? Konsekuensi ya Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ada yang jawab hukuman. Bu Eri jawab konsekuensi gitu. Padahal materi saya loh. Inilah efek. Kemudian lanjut Bu Rina. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Termasuk apa itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman nggih? Hukuman. Hukuman. Ya hukuman itu. Hukuman. Dan yang ketiga bisa dilanjut Bu Yuni. Membacakan Bu Yuni. Bu Yuni makan apa kok makan sendiri sih? Iya, Bu Maaf, Ermin enggak Bu ngasih Ermin. snack kok. Yang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, Hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. hukuman nggih. Hukuman. Ya. Lanjut Bu Ici Wahyuni. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut Murid Bu. disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ya? Hukuman. Hukuman. Hukuman nggih. Lanjut Bu Lari Yuni. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman menyakitkan itu Bu, panas banget lagi. Hukuman apa konsekuensi itu? Udah Bu Ermin. Oke, terima kasih Bu Yuni, Bu Rina, Bu Eri. Ya, tadi ada yang menjawab hukuman konsekuensi ya. Ini jawabannya ini. Jadi yang pertama mencatat 100 kali itu hukuman. Yang menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi nggih, karena itu pada jam PJOK gitu. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen tahun 1996. Selanjutnya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif murid. Restitusi itu
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebentar. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Jadi di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, cara yang bagus untuk menanamkan disiplin murid, cara yang paling efektif adalah dengan restitusi, nggih, Bapak Ibu. Jadi bisa kita terapkan nanti di sekolah kita. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa ya kira-kira Bu? Kenapa enggak enggak peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Ada yang Karena itu Bu, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan menjadi suatu kesepakatan di kelas. Kalau peraturan itu lingkupnya lebih besar. Kata peraturan itu bisa untuk peraturan sekolah, peraturan di rumah. Seperti kalau kelas itu kecil, jadi dibuat keyakinan. Semua anggota wajib meyakini dan melaksanakannya. Menurut saya seperti itu, Bu Hermin. Nggih, terima kasih Bu Eri. Ini ada lagi Bu Rizka, monggo Bu Rizka. Bu Rizka, kepencet atau angkat tangan betulan itu? Kepencet kali ya? Oke, terima kasih Bu Eri tadi atas jawabannya. Mengapa ya keyakinan kelas, enggak peraturan kelas saja? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa kita menggunakan helm, Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Nah, ya betul sekali Bu Dina nggih tadi nggih? Biar tidak ditilang polisi, Bu. Ya. Itu juga nggih. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm itu adalah karena keselamatan. Itu suatu keyakinan kita ya. Keyakinan kita itu kalau pakai helm itu insya Allah kita selamat. Tapi kalau untuk supaya tidak ditilang polisi itu adalah motivasi ekstrinsik nggih, Bu Delia nggih. Menakutkan kok marah ya Bu kalau ditilang kok. Kemudian kita lanjutkan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Contohnya tadi keselamatan tadi ya, itu akan memotivasi dari dalam diri kita. Jadi kalau kita pengen selamat ya kita harus menggunakan helm gitu. Tapi kalau kita pengen nggak ditilang polisi, nanti kalau nggak ada polisi, kira-kira malam hari nggak ada polisi nggak usah pakai helm gitu ya. Jadi lebih efektif pada keyakinan kita karena keselamatan tadi ya. Kemudian seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan itu misalnya apa? Berpakaian yang rapi begitu nggih. Nah, jadi mereka berpakaian rapi itu hanya untuk menaati peraturan itu tadi, tidak tahu apa makna sesungguhnya. Tapi kalau kerapian itu kan suatu keyakinan. Nanti kalau saya kerapian, keindahan itu suatu keyakinan sehingga mereka bisa
berpakaian rapi dari diri mereka sendiri, begitu nggih. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi lebih umum kalau keyakinan kelas itu nggih. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif misalnya tidak ada kata tidak atau jangan. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas misalnya menjaga kebersihan begitu. Jadi dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Itu keyakinan kelas nih. Kemudian, nah ini contohnya ada peraturan di kolom sebelah kiri itu ada peraturan. Nah kira-kira keyakinan kelasnya apa ya kalau diubah menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Keyakinan kelasnya Tanggung jawab. Baik. Tanggung jawab. disiplin, Tanggung jawab, Bu. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati orang lain, Menghargai. nggih, terima kasih. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin ya Bu ya. Nggih, disiplin. Apalagi? Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu kalau dilarang melakukan kekerasan? Nilai kebajikannya apa itu, nggih? keamanan, keselamatan. Keamanan dan keselamatan, nggih. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya untuk Mari apa? hidup sehat. Kesehatan. Kesehatan, nggih. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan Taat. kelasnya Tuh. taat, tertib mungkin ya. Iya. Kemudian gunakan masker. Keyakinan kelasnya Kesehatan. jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, Bu. Keselamatan, nggih. Ya, ini tadi jawabannya. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Menghormati orang lain ya tadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keselamatan atau keamanan. Ya betul tadi nggih. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Kita lanjut materi berikutnya nggih Bapak Ibu sampai sini. Paham nggih Bapak Ibu? Paham Bu. Paham. Kemudian ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata itu manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, cinta, rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima yaitu penguasaan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini sebagai manusia itu harus terpenuhi. Jika seseorang melakukan kesalahan atau ada masalah, biasanya itu ada salah satu atau salah 2 yang mungkin belum terpenuhi dalam kehidupannya. Begitu juga dengan murid kita. Dia berbuat sesuatu, berarti mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan yang belum terpenuhi. Nah, ini ada kasus seperti ini misalnya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Nah, ini kita
mengidentifikasi kira-kira kebutuhan apa ya tadi dari 5 kebutuhan tadi yang dibutuhkan oleh Bimo. Misalnya yang nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kebutuhan yang ingin dipenuhi kira-kira apa nggih? Kesenangan, Kasih sayang. kasih sayang, Kasih kesenangan. sayang, kesenangan ya. Saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru gitu ya. Senangan. 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasarnya apa itu yang ingin dipenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Sayang. Kemudian aku hebat kan? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhannya itu. Power. Power ya. Penguasaan. Penguasaan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan yang ingin dicapai Kebebasan, kebebasan. Nggih, terima kasih bagi yang sudah menjawab. Nah, itu betul nggih. Kejar-kejaran dengan ibu guru itu termasuk kesenangan. Jadi kalau dia berbicara seperti itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dia berarti ingin mendapatkan kebutuhan yaitu cinta dan kasih sayang dari ibu gurunya. Kemudian aku hebat kan itu penguasaan. Aku bosan belajar, dia ingin bebas, ingin lari-lari. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi nggih. Kemudian selanjutnya ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu dunia berkualitas ya. Kemudian selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Nah, ini kalau kita melihat di tabel itu terlihat perbedaan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, bagaimana kita mendisiplinkan murid ya selama ini, atau apakah kita sebagai penghukum ataukah pembuat merasa bersalah? Kita bisa lihat ya. Kemudian yang pertama, guru berbuat kalau sebagai penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi menganggap murid-muridnya itu sebagai teman gitu. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh penghukum yaitu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, jadi ada sebuah ancaman ya di sini penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, ini membuat anak kita itu merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian teman lakukan untuk bapak atau ibu misalnya, atau ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Kalau pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan. Kemudian kalau sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamukah
kamu yang memperbaikinya. Itu contoh dari 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, buat meran. Nah, ini tadi ya tabel tadi ya, ini di sini kalau penghukum itu murid berkata, "Saya tidak peduli." Kalau pembuat orang merasa bersalah itu maafkan saya. Kalau sebagai teman saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Kemudian pemantau saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Yaitu contoh dari 5 posisi kontrol kita. Nah, kita akan coba mengidentifikasi posisi yang mana dari pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana, nggih, Bu? Membuat merasa bersalah. Membuat Nggih, pembuat merasa bersalah, nggih. bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Posisi yang mana? Kamu Membuat merasa bersalah lagi ya. kamu tidak pernah benar melakukannya. Meremehkan. Menyakiti hati yang pasti. Menyakiti hati berarti tadi posisinya adalah penghukum. Penghukum. Iya, kalau menyakiti hati kan secara tidak langsung itu kita menghukum murid. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu, itu Teman. berarti teman, ya. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa itu? Apakah kamu mendapatkan stiker hari ini? Guru. Memantau. Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa salah. Merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Kita lihat. Teng tong. Jreng. Waduh. Betul atau salah? Kamu selalu paling terakhir, ini ternyata penghukum, ya, Pak Ibu yang lain. Betul. Padahal beneran paling terakhir. Jadi kita kayak menjudge murid itu berarti kita sebagai penghukum. Semoga kita tidak jadi penghukum lagi, nggih, Bapak Ibu. Kalau bisa itu manajer, kalau belum bisa ya pemantau lah minimal, nggih. Saya juga masih banyak belajar. Perlu banyak belajar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa ya segitiga restitusi itu? Ada yang tahu? Mari kita lihat ya slide selanjutnya. 3 sisi segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau Restitution Triangle. Ada 3 sisi segitiga. Yang pertama itu adalah sisi yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini misalnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita bisa menerapkan kurang disiplin. Jadi kita
Kita lakukan besar. Ya, sikap anak kalimatnya adakah cara yang termotivasi secara ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya tadi dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini contohnya, pernyataan berikut misalnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah restitusi, yaitu dengan tiga langkah restitusi. Stabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Sebagai manajer, selalu itu kita bisa di budaya sekolah itu kita sebagai guru menciptakan pembelajaran yang berpusat pada itu. Nah, ini kalau saya bagaimana anak bisa mempraktekkan, ini ada mencangkok, jadi anak praktek yang lain ya, sehingga anak mengalami dan pembelajaran itu menjadi bermakna karena anak mengalami sendiri. Kemudian ada disiplin positif, yaitu upacara setiap hari Senin ya, ini pembentukan karakter disiplin. Ada juga sholat duha, sholat zuhur berjamaah, itu juga untuk membentuk karakter murid. Kemudian, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru juga harus dasar apa yang mereka jalan. Nah, itu ada kan rawat makan dengan sesekali kita membuat kelas saya dan tanggung jawab, yaitu ada
memvalidasi tindakan yang salah. Sekolah lingkungannya agar dapat mencapai kebahagiaan. Demikian yang saya sampaikan. Wah, tidak terasa ya Bu ya, diskusi kita pada siang hari ini sudah 1 jam lebih nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau beberapa yang ingin disampaikan atau ingin menambahkan. Mari kita berdiskusi. Ada pertanyaan? Monggo atau mau sharing tentang sekolahnya atau budaya positif lakukan di sekolah. Kayaknya ini tuh bacanya juga siang ini berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif. Jadinya mudah dipahami materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Hermin. Saya rasa untuk diskusi kita siang hari ini sudah cukup karena semua sudah tersampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia sepenuh hati, sepenuh pikiran untuk bergabung dalam diskusi kita siang hari ini. Ada kurang lebihnya mungkin kesalahan dalam penyampaian dari saya sebagai moderator ataupun dari Ibu Hermin selaku penyaji materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari Selasa bersih-bersih, pasang bendera bela negara. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya kurang memuaskan. Diskusi kita pada siang ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat diskusi kita tutup. Monggo Bapak Ibu saged meninggalkan ruang diskusi ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, sama-sama. Waktunya atas partisipasinya nggih. Ya, sama-sama. Bagas, apa yang kamu lakukan tadi sama aku? Saya mengikuti dia sedang membuat tugas Bu. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja Bu, ingin mencandainya saja. Apakah kamu tahu dengan si Nurul tadi, Nurul jadi emosi dan dia mengeluarkan kata-kata kotor? Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Nah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Ibu di sini mencari penyelesaian. Sama-sama kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan itu. Pasti bahagia ya bisa melihat temanmu marah. Iya Bu. Ya, Ibu lihat kamu rasa senang melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu bisa menyakiti hati orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu.
sepakati ya Bagas ya, apa yang sudah kita percaya dan yang mana Bagas belum bisa tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman dan saling menghormati sesama teman ini. Kamu mengingat baik keyakinan kelas kita, ya? Apakah dengan usil sama nurut tapi kamu telah menghormati orang lain? Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu usil sama teman? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Baiklah, sekarang coba apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf kepada guru dan tidak mengulangi Baik, itu pegang janji kamu. Tapi bagaimana kalau nanti kamu melakukan lagi? Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan. Baiklah, ini minta maaf sama Nurul ya. Sekarang boleh masuk ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bagas Saiful Mustafa dari kelas 6 SDN 2 Temporejo. Terima kasih Ibu Guru, saya diajak berdiskusi dengan guru untuk menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan menjahili teman saya lagi. Waalaikumsalam Nurul, silakan duduk. Coba silakan kamu bercerita. Tadi saya kesal Bu, saya ganggu belajar padahal saya sedang serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu solusinya? Tidak Bu, saya keceplosan karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata itu tidak hanya dirimu sendiri tapi Allah juga mendengarnya ya? Iya Bu. Nah baik, Ibu tak ingin terus mengikuti kesalahanmu. Kamu sudah tahu kamu salah ya? Iya Bu. Nah sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian kita sama-sama. Sama-sama kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan toh? Iya. Nah, pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas bukan? Nah sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan sekolah kita yang telah kita sepakati. Apa yang kita percaya? Yang mana Nurul belum bisa tunjukkan coba dari tingkah lakunya Nurul tadi. Kita harus saling menghormati dan mendengarkan sesama teman. Kita tidak boleh berbicara kotor. Kita harus bersikap baik dengan orang lain. Ya, kamu melihat baik tentang kesepakatan kita. Ya. Apakah dengan menggunakan kata-kata kotor itu kamu menghargai orang lain? Tidak Bu. Nah, sekarang selanjutnya apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf. Nah, apa cuma minta maaf saja? Terus kedepannya bagaimana? Saya berjanji tidak mengulangi lagi Bu. Oke, pegang janji kamu ya. Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, nah sekarang boleh masuk ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Fitri Nurjana. Saya kelas 6 SDN 2 Temporejo. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya sekelas. Saya harus belajar bersabar dalam menghargai teman-teman.